Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi ya sama kita dan kakak-kakak semuanya. Yuk semuanya kita siapin hati dan pikiran kita mau mulai sekolah minggu kita. Semua bangkit berdiri ya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yuk kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Adik-adik, gimana sih kabarnya di rumah? Nah, selama 1 minggu ini, walaupun kita di rumah aja, mungkin kita bosan ya. Tapi kita harus tetap bersemangat dan kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Yuk, kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, 1 minggu sudah berlalu. Tanpa kita sadari, mungkin kita melukai hati orang-orang di sekitar kita. Mungkin melukai hati mama, papa, dan mungkin terlebih hati Tuhan. Maka dari itu, kita mohon pengampunan dari Tuhan dengan angkat pujian, dengan apakah akan kubalas. hatiku menyembah
Adik-adik, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan membaca berita anugerah dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi laguku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Kejadian 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari kitab Mazmur 139 ayat 1 dan 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pada pasalnya yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Jika adik-adik sudah menemukan, sudah membuka Alkitabnya, kita sejenak berdoa kepada Tuhan sebelum kita membacanya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa berlaku di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini boleh mengambil bahagian yang layak di dalam hati kami. Terlebih ya Tuhan, kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ia bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan ini di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya di dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali mengingat cerita beberapa minggu ke belakang yang mengisahkan tentang kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Di mana pada akhirnya karena kejahatan yang begitu besar dan semakin berkembang dilakukan oleh manusia, sehingga Tuhan murka dan marah kepada umat ciptaannya dan akhirnya dimusnahkan lewat air bah. Di dalam cerita tentang pemusnahan ciptaannya ini, diceritakan tentang seorang yang hidup setia. Ya, ada satu orang yang hidupnya setia pada zaman itu. Dia adalah Bapak Nuh. Bapak Nuh dikatakan bahwa dia adalah seorang yang setia dan hidup bergaul dengan Allah. Olehnya itulah sehingga dia diselamatkan ketika air bah itu menimpa bumi. Cerita pada hari ini menceritakan tentang bagaimana
Bapak Nuh ketika sudah keluar dari bahtera, ya. Ketika air sudah mulai surut, tidak ada lagi di muka bumi, dan dia keluar dari bahtera bersama dengan istri, anak menantunya, dan segenap binatang dan tumbuhan yang dibawa ketika dia masuk ke dalam bahtera. Terlihat di sini bagaimana penyertaan Allah terhadap Bapak Nuh ini. Karena kesetiaannya, dia setia melakukan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupannya. Olehnya itu di dalam pembacaan pada awal tadi dikatakan bahwa Allah kemudian memberkati. Dia memberkati Nuh dengan berfirman bahwa Bapak Nuh silakan beranak cucu, silakan bertambah banyak, penuhi bumi ini. Selain itu dia juga memberikan mandat, kepada Nuh untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang ada. Sungguh luar biasa apa yang diberikan kepada Bapak Nuh ini. Dan Allah mengharapkan bahwa ketika bumi baru ini, ya dikatakan bahwa bumi yang baru, ya bumi yang baru yang akan didiami oleh manusia-manusia keturunan daripada Nuh ini, Allah berharap bahwa manusia yang akan hidup di dalamnya adalah manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya mandat yang diberikan kepada Nuh, tetapi Allah juga membuat perjanjian. Ya, perjanjian Allah dengan Nuh. Dikatakan tadi bahwa Allah menaruh busur di atas awan. Ya, yang dikatakan di sini busur itu adalah pelangi. Pelangi yang Allah ciptakan, ini adalah perjanjiannya dengan Nuh agar ciptaan Tuhan yang ada pada saat itu dikatakan bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan muka bumi ini. Itu janji Allah kepada Nuh. Nah, pelangi diciptakan, jadi ketika melihat pelangi itu atau busur itu, maka Nuh akan mengingat perjanjiannya dengan Allah. Ya, Allah berjanji bahwa dia tidak akan lagi melenyapkan bumi ini dengan air bah. Adik-adik yang terkasih, jelas sangat nyata di dalam perjanjian ini bahwa Allah juga berjanji akan memelihara umat ciptaannya. Namun, ada namunnya. Namun, Allah juga memiliki keinginan agar supaya makhluk ciptaannya ini juga berkenan kepadanya. Olehnya itu Tuhan memberikan kesempatan lagi di bumi untuk memulai, dikatakan bahwa akan memulai kehidupan yang baru. Ya, Allah membuat aturan yang baru bagi umat manusia untuk menjadi pedoman agar bisa dilakukan di dalam kehidupannya. Allah menginginkan agar umat ciptaannya menjadi umat yang setia. Nah, ya dikatakan setia itu seperti apa? Tidak lain adalah setia itu adalah orang yang ya melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak contoh, banyak hal. Ya dikatakan dalam pembacaan tadi bahwa kita dituntut untuk menjadi umat yang hidup kudus. Seperti apa yang dikatakan hidup kudus itu? Tidak lain adalah, ya banyak contoh, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ada firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk melakukan setiap tindakan di dalam kehidupan ini.
Allah tidak lagi menginginkan kejahatan-kejahatan itu lagi muncul di dalam kehidupan manusia di bumi yang baru itu. Allah tidak lagi ingin melihat ada pembunuhan, ada keiri dengkian. Jika diingat di pembacaan sebelumnya bahwa dosa awal itu adalah dosa ketika, ya dosa dimulai dalam keluarga ya, adanya keiri dengkian, iri ya dengan saudaranya sendiri, sehingga muncullah pembunuhan itu. Dan ini tidak lagi diharapkan oleh Allah untuk terjadi di dalam kehidupan manusia yang baru. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita melihat kisah Nuh ini, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Allah. Kita adalah anak-anak tebusan Allah yang sudah diselamatkan. Dan menjadi tugas kita adalah, mari kita mengerjakan keselamatan itu. Mari kita memikul salib itu. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Supaya di antara kita tercipta hubungan yang baik sesama manusia dan juga hubungan yang baik kepada Allah Sang Pencipta kita. Ada begitu banyak janji-janji Allah yang Allah sudah firmankan bagi kita. Tinggal kita sekarang adalah bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita melihat janji-janji itu hadir di dalam kehidupan kita. Yang pastinya adalah janji itu pasti ditepati oleh Allah, cuman waktunya yang terkadang manusia itu atau kita terkadang karena terlalu terburu-buru, ya kadang tidak sabar sehingga kita tidak bisa melihat janji-janji Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini tentang cerita seorang Nuh yang begitu setia kepada Allah, yang begitu setia kepada perjanjiannya dengan Allahnya, itu pun juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk lebih memahami dan mengerti akan maksud firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini, yang mengingatkan kita bahwa hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Allah, itu yang diinginkan oleh Allah. Biarlah kita menjadi anak-anak yang setia, yang taat kepada perintah-perintahnya. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan ucapan syukur kita. Dalam Nats, Hakim-Hakim 6 ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu, firman-Nya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kita angkat pujian dari Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah betapa
berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena tadi Tuhan barusan kami telah mengumpulkan ucapan syukur kami. Tuhan tolong berkatilah persembahan kami ini Tuhan, kiranya biar bisa berguna bagi kerajaan surgamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Adik-adik sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Engkau telah memberikan kami waktu yang baik, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita lewat lagu pujian yang sudah kami angkat kepada Tuhan. Kami juga ya Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, agar firman-Mu ini boleh tertanam baik di dalam hati kami, untuk boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu-Mu yang beberapa saat yang lalu ya Tuhan sudah boleh mengikuti ujian, dan bahkan ya Tuhan pada hari ini mereka telah menerima hasilnya ya Tuhan, yaitu kenaikan kelas. Kami percaya bahwa hasil yang Tuhan sudah berikan bagi adik-adik ini adalah hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tetap memelihara mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, dan apapun yang dikerjakan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap memberkati, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan tetap hidup di bawah naungan kasih setia-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, mama, papa, opa, oma, kakak, adik, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan juga yang memeliharakan mereka, sehingga ya Tuhan mereka senantiasa hidup hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami, sehingga ya Tuhan mereka boleh memerintah negara ini dengan seadil-adilnya, sehingga segenap masyarakat-Mu ya Tuhan boleh menikmati pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya, amin. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan melakukan PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu, pencobaanmu datang mengganggu, hanya satu jadi harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung
Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Selamat Hari hari Minggu. Minggu adik-adik.